Film kali ini menceritakan tentang seorang gadis kota yang ditinggal wafat oleh mendiang ayahnya, di mana dia memutuskan untuk tinggal bersama abang kandungnya yang berada di desa terpencil. Di desa tersebut dia malah bertemu seorang pria tampan yang sudah beristri. Dia malah tidak bisa menolak dan membohongi perasaannya sendiri yang berakhir untuk menjalin hubungan dan berpusreng dengan pria tersebut secara diam-diam. Di awal film kita akan dikenalkan dengan gadis cantik bernama Mia. Dia adalah gadis berusia 18 tahun yang baru saja pindah ke sebuah desa. Dia pindah untuk tinggal bersama abangnya bernama Johnny. Sebelumnya Mia tinggal di kota berdua bersama ayahnya. Karena ayahnya Mia telah meninggoy, jadi terpaksa Mia ini sekarang tinggal bersama Johnny, di mana abangnya ini tinggal di sebuah desa terpencil dan bekerja tetap di sana. Singkat cerita, Mia kemudian dibawa ke rumahnya Johnny, dan di situ dia bertemu dengan pria bernama Peter, dan laki-laki inilah yang membuat Mia jatuh cinta. Di ko alam kung ano. Si Kuya Peter mo, Mia. Mimin gak habis pikir bisa-bisanya dia terpesona dengan singkong si Peter ini. Mungkin saja karena Mia ini baru saja kehilangan sosok ayah, makanya dia bisa kepincut dengan si Peter ini. Peter di sini merupakan pria yang lebih tua dan juga sangat ramah. Kemudian Peter memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah teman si Johnny. Dia di sini datang berniat untuk meminta uang cicilan rumah kepada Johnny. Rumah yang ditempati Johnny ini adalah rumah istri dari Peter. Nah, di sini Peter berpikir waktunya kurang pas untuk menagih cicilan karena ada adiknya Johnny yang baru saja datang. Jadi Peter memutuskan untuk pamit terlebih dahulu. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Giselle yang tak lain istrinya si Peter. Dia bisa dibilang orang yang paling sukses di kampung ini karena Giselle di sini adalah bos di setiap bisnisnya. Si Peter ini bisa hidup karena uang dari si Giselle. Di sini Peter disuruh mengambil foto Giselle dan para karyawannya di kantor itu. Nah, kebetulan Peter ini sangat menyukai fotografi. Peter juga sering hunting foto di tengah hutan karena itu memang hobinya sejak dari dulu. Di sisi lain, Mia mulai merasa bosan di rumah karena tidak ada teman sama sekali. Abangnya juga jarang di rumah karena sibuk bekerja. Karena bosan jadi Mia pergi keluar malam ini, ditambah lagi hari ini adalah hari ulang tahun Mia yang ke-18. Kemudian Mia datang ke sebuah bar. Di sini kalian cukup tahulah ya bar di kampung-kampung itu seperti apa. Yang tak lain bar di kampung itu seperti lapok-lapok tua. Di sini Mia masuk ke dalam dan hanya memesan jus saja. Ya karena dia memang tidak pernah minum tuak sama sekali. Dan kebetulan di sini si Peter menjadi penyanyi di tempat itu. Wajar Mia pun menjadi betah di situ karena melihat pria yang dia sukai menyanyi di depannya. Lalu acara pun selesai dan Mia berencana membayarnya. Dan ternyata Mia baru saja sadar bahwa dompetnya terjatuh. Jadi dia tidak bisa membayar minumannya sendiri. Lantas Peter yang melihat Mia tidak punya uang, jadi dia berinisiatif membayar minumannya Mia di situ. Lalu di situ karena hari sudah larut malam, jadi Peter pun mengantar Mia pulang. Di jalan Mia berterima kasih kepada Peter karena sudah membantunya membayar minuman tadi. Di situ Peter mengatakan tidak masalah. Namun dia mengingatkan Mia agar tidak keluar malam lagi seperti ini. Ya karena ini kan di kampung-kampung. Bahaya sekali kalau malam-malam gini dia melewati hutan. Sesampainya di rumah Mia, Peter pun pamit dari situ. Keesokannya Mia bermain di hutan sembari menikmati foto-foto. Tidak lama kemudian dia bertemu lagi dengan Peter. Di sini Peter tertarik untuk mengambil fotonya Mia yang tampaknya sangat cantik dan manis. Mia juga tidak keberatan dirinya dipoto oleh si Peter. Di sini mereka pun bertukar cerita dan terlihat semakin dekat. Nah, tampaknya Mia semakin menyukai si Peter di sini. Setelah dari situ, Peter datang ke rumah Mia dan mencari Johnny. Dia ingin mengingatkan Johnny untuk membayar cicilan rumah itu karena istrinya si Peter sudah memintanya. Johnny ternyata lupa membayar dan menyuruh Mia untuk mengantarkan uangnya ke rumah Peter. Jadi Mia pun datang ke rumah Peter dan memberikan uang itu. Di situ Mia disambut hangat oleh Giselle, istrinya Peter. Giselle sangat ramah kepada Mia karena dia sangat senang jika ada orang baru yang datang ke kampung ini. Dia menyuruh Mia masuk dan makan siang dulu bersama mereka. Sebelum pergi, Giselle juga memberikan beberapa makanan untuk dibawa pulang oleh Mia. Kemudian Giselle menyuruh Peter mengantarkan Mia sekalian membawakan makanan tersebut. Lalu di perjalanan Mia menanyakan ke Peter apakah dia sudah menikah dengan Giselle. Dan rupanya Peter ini masih belum menikah dengan Giselle.
Giselle dan Peter belum menikah, mereka berdua sudah sepakat hanya jika Giselle berhasil punya anak, barulah mereka akan menikah. Terlihat di sini sepertinya ada pikiran jahat di kepala si Mia ini. Ya karena dia tahu kalau si Peter ini belum menikah, jadi dia punya kesempatan. Di malam harinya Peter pun kembali pulang ke rumah. Nah di sini kita bisa lihat perlakuan Giselle terhadap Peter. Bisa dibilang Peter di sini layaknya seperti babu ketimbang suami. Pokoknya dia hanya bisa nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Giselle karena dia punya uang dan kekuasaan. Keesokan paginya Mia datang ke rumah Peter dan mengembalikan Tupperware yang dipakainya kemarin untuk membawakan makanan. Di sini kebetulan Peter sendirian di rumah. Di sini Peter terlihat sedang sibuk menghitung keuangan istrinya karena memang Peter disuruh menjadi akuntansinya si Giselle. Tetapi dia masih pakai cara manual karena tidak begitu tahu cara memakai komputer. Lantas Mia yang melihat itu menawari Peter untuk mengajarinya menggunakan komputer agar mempermudahkan pekerjaannya. Tapi si Peter di sini merasa segan dan tidak mau merepotkan Mia. Meskipun begitu, Mia tetap bersedia mengajari jika nanti Peter pingin belajar komputer. Singkat cerita, Peter pun kembali mengantar Mia pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah karena terbawa suasana, secara tidak sengaja Mia mempatuk Peter. Kemudian dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Bakit ko nga ba ginawa yun? Keesokan paginya Giselle pun datang ke rumah Mia. Ternyata Peter menceritakan bahwa Mia bisa mengajarinya komputer, makanya Giselle datang ke sini untuk meminta Mia mulai mengajari Peter untuk belajar komputer. Bahkan Giselle rela membayar Mia untuk les komputer itu, yang penting Peter bisa menggunakan komputer dan membantu pekerjaan Giselle juga. Mia pun menerima tawaran itu dan dia pun sangat senang. Itu artinya dia bisa bertemu dengan Peter setiap hari. Singkat cerita, Mia pun datang ke rumah Peter untuk memulai les mereka. Nah, di situ Peter dan Mia awalnya belajar seperti biasa. Tapi Mia tak kunjung bisa menahan dan lagi-lagi mempatuk Peter. Di sini Peter berusaha menahan dan menolak karena hal ini enggak benar menurutnya. Peter cinta dengan Giselle dan menyuruh Mia untuk tidak melanjutkan perasaannya kepada Peter. Setelah dari situ, Mia pun pulang ke rumahnya. Nah, di sini Johnny abangnya mulai melihat ada kejanggalan pada Mia. Dia menebak sepertinya Mia ini suka kepada Peter. Lantas Mia pun mengakuinya. Dengan spontan Johnny pun memarahinya dan langsung melarang hal itu. Peter adalah lelaki yang jauh lebih tua dari Mia. Ditambah lagi dia adalah suami Giselle, orang yang paling kaya di kampung ini. Tapi Mia di sini tetap bersikeras, apalagi dia tahu kalau Peter belum benar-benar menikah dengan Giselle. Lantas Johnny tetap melarang Mia karena itu dapat merusak hubungan orang namanya. Setelah dari situ terlihat Mia tidak begitu menggubris omongan dari abangnya tadi. Mia tetap saja berusaha mendekati Peter terus-menerus saat mereka sedang belajar komputer. Sampai suatu hari salah satu karyawan Giselle melihat mereka berdua sangat dekat di jalan. Lantas karyawan itu memberitahukan ke Giselle tentang apa yang dia lihat. Tapi di sini Giselle tidak percaya begitu saja. Dan dia sangat yakin bahwa suaminya enggak mungkin selingkuh apalagi mengkhianatinya. Setelah dari situ, Peter dan Mia pun makin hari makin dekat. Dan gak bisa dipungkiri Peter pun akhirnya mulai punya rasa kepada Mia. Singkat cerita, Peter mendengar Mia tidak mengajar hari ini karena lagi sakit. Lantas Peter datang ke rumah Mia untuk menjenguknya. Lalu di sini kebetulan Johnny juga lagi tidak ada di rumah. Dan Mia hanya sendirian di sini. Peter menyuruh Mia untuk beristirahat. Dia akan menjaga Mia karena dia lagi tidak enak badan. Kemudian Mia pun tertidur. Dan di sini Peter tertarik melihat si Mia yang sedang tertidur pulas. Peter kemudian mengambil beberapa foto Mia yang sedang tertidur. Setelah itu Mia pun terbangun dan badannya masih lemas. Karena melihat Mia yang masih lemas, Peter pun mengajak Mia untuk mencari udara segar. Siapa tahu dia bisa enakan. Bukannya semakin enak, Mia malah semakin lemas dan terjatuh. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke kamar Mia. Nah, di sini tak disangka Mia malah mengajak Peter push rank bareng. Dan karena keduanya sudah tidak bisa menahan lagi, akhirnya terjadilah permainan futsal yang sangat memanjakan mata kita semua. Setelah selesai bermain futsal dengan Mia, Peter pun merasa menyesal dengan perbuatannya yang tidak kesengajaan tadi. Dan secara tidak sengaja ada seorang kakek yang sedang sakit jiwa melihat Peter baru saja keluar dari rumahnya Mia. Peter pun merasa ya cuma karena orang yang gak waras, dia pun menghiraukannya.
Setibanya di rumah, Peter seperti biasa dibabuin lagi sama Giselle. Nah, di sini pikirannya mulai ada Mia terus. Peter mulai jatuh cinta dengan Mia setelah permainan futsal tadi. Keesokan paginya dia diajak makan bareng oleh Giselle. Di situ Mia melihat Giselle yang sangat mesra dengan Peter dan mulai melukai hatinya. Namun Mia hanya bisa diam saja. Kemudian Mia pun pulang dan Johnny marah kepadanya. Dia sudah melarang Mia mendekati Peter, malah Mia tidak mendengarkan omongannya. Sampai-sampai tetangga pun sudah menggosip tentang mereka. Johnny sangat malu Mia menumpang di rumahnya. Ya paling enggak setidaknya jangan bikin malu. Setelah dari situ Mia mulai kepikiran dan mulai merenungi dengan apa yang dia lakukan adalah salah. Dia emang cinta kepada Peter, tapi ya apa boleh buat, keadaan tidak bisa dipaksakan. Dengan perlahan Mia mulai menjauhi Peter dan berhenti mengajarinya. Dia tidak ingin bertemu dengan Peter lagi agar bisa melupakannya. Meski berat, tapi itulah yang terbaik menurutnya. Tapi Peter yang sudah terlanjur cinta dengan Mia nggak bisa diam begitu saja. Di malam saat ada acara di rumah Johnny, para warga datang termasuk Peter. Nah, di kesempatan itulah Peter menjumpai Mia lagi dan mengajaknya ke belakang. Di sini Mia lagi-lagi tidak bisa menahan perasaannya kepada Peter dan membiarkan Peter kembali untuk bermain futsal. Padahal yang lain sudah pada ngumpul di dalam, termasuk Giselle istrinya si Peter ternyata juga ada di sana. Setelah dari situ para tamu pun pulang. Tapi Johnny sepertinya sangat sadar dengan apa yang dilakukan Mia dan Peter di belakang. Johnny pun sangat marah kepada Mia dan memohon untuk berhenti mendekati Peter. Keesokan malamnya Peter secara diam-diam datang ke rumahnya Mia. Dia mengatakan sekarang sangat mencintai Mia dan akan mengajaknya untuk kawin lari dengannya. Meski Mia cinta dengan Peter, tapi jelas hal itu tidak bisa dilakukan oleh Mia. Apalagi dia sangat menjaga nama baik abangnya si Johnny. Jadi Mia malam itu menolak ajakan si Peter. Johnny ternyata dari dalam rumah tahu maksud dan tujuan Peter tadi malam datang. Jadi keesokannya Johnny menemui Peter dan menyuruhnya untuk menjauhi adiknya. Dia tidak mau lagi melihat Peter bertemu dengan Mia. Di sisi lain Giselle pun mulai mendengar isu-isu perselingkuhan suaminya oleh warga setempat. Lantas dia pun masih berusaha tidak percaya dan tidak sengaja dia bertemu dengan kakek yang kurang waras tadi. Di situ kakek ini mengatakan suaminya Giselle tukang selingkuh. Dengan banyaknya omongan orang waras dan tidak waras, jadi Giselle mencari Peter dan mempertanyakan hal itu langsung kepadanya. Para magkaalaman na. Peter tidak bisa menjawab dan hanya menyuruh Giselle segera pulang. Giselle pun sangat geram dan langsung memeriksa barang-barang Peter. Di situ ternyata dia menemukan banyak foto-foto Mia di lacinya Peter. Giselle sangat marah kepada Peter yang tidak tahu diri. Padahal si Peter sudah dibiayain sama dia selama ini, malah berselingkuh dengan wanita yang baru saja datang kemarin. Rusak sudah kepercayaan Giselle terhadap mereka berdua. Dia mengusir Peter dari rumah itu dan akan mengajar Mia jika bertemu suatu saat nanti. Jadi Peter pun pergi dari rumah itu. Tidak lama kemudian ternyata Mia datang ke rumah Giselle ingin meminta maaf. Sangat jelas amarah Giselle tidak tertahankan lagi melihat Mia. Dia menghajar Mia dan langsung mengusirnya. Di sisi lain Peter pun secara tidak sengaja bertemu dengan kakek yang sakit jiwa tadi di jalan. Karena kesal sudah dicepuin oleh si kakek ini, Peter jadi emosi dan tidak sengaja mengajar si kakek itu. Tapi di sini Peter tersadar dan langsung meminta maaf kepada kakek itu. Singkat cerita setelah kejadian itu Johnny kemudian menemui Giselle karena telah memukuli adiknya. Di sini Johnny membuat perjanjian kepada Giselle. Jika Giselle tidak mau pemukulan tadi dilaporkan kepada polisi, Giselle harus berdamai dan menandatangani surat perjanjian yang mana hutang rumahnya Johnny dianggap lunas. Ya apa boleh buat Giselle juga tidak mau masuk penjara. Akhirnya setuju dengan perjanjian mereka. Singkat cerita beberapa waktu berlalu Johnny didatangi oleh pihak kepolisian. Ternyata ada laporan yang diterima polisi yang mengatakan soal pemukulan yang dilakukan oleh Giselle dan pelecehan dari seorang pria bernama Peter, yang mana korbannya adalah Mia. Lantas Johnny pun bingung, perasaan dia tidak ada melaporkan hal itu kepada polisi. Dan akhirnya di hari itu Peter dan Giselle ditangkap atas kasus itu dan masuk penjara. Mia juga tidak tahu menau dan menangis ketika melihat Peter juga ditangkap. Dan saat akan ditangkap, Mia hanya bisa memberikan pelukan terakhir kepada Peter. Setelah dari situ Mia pun terlihat menangis dan memikirkan Peter setiap hari. Begitu juga dengan Peter yang setiap malam memikirkan Mia.
Singkat cerita 7 tahun pun berlalu, akhirnya masa tahanan Peter pun habis dan dia pun telah bebas. Setelah bebas dia kemudian menemui Mia yang juga menunggu waktu kebebasan ini juga. Disinilah Peter mengaku kepadanya, ternyata yang melaporkan Giselle dan Peter ke polisi adalah dia sendiri. Peter mengakui perbuatannya dan ingin menerima hukuman atas apa yang dia perbuat. Begitu juga dengan Giselle, dia mau kalau Giselle harus menanggung dengan apa yang sudah dia lakukan kepada Mia. Setelah bebas dan hukumannya selesai, Peter pun menghabiskan waktunya bersama Mia. Begitu juga dengan Mia yang sangat mencintai Peter dan sudah rela menunggunya selama ini. Akhirnya mereka berdua pun berhasil bersatu dan film pun tamat. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, buat kalian yang masih punya pasangan, jagalah baik-baik pasangan kalian. Jauhi perselingkuhan dan setialah pada satu pasangan, karena memang itulah jalan yang terbaik. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.